datang di podcast PVKK UST, pendidikan vokasional, kesejahteraan keluarga, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, estetika busana, cita rasa boga, inspirasi kita semua. Podcast PVKK UST. A few moments later. Dan ini narasumber kami. Halo semuanya, selamat datang di podcast PVKK. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa loh. Ini ada Mbak Indri. Mbak Indri adalah salah satu mahasiswa PVKK yang termasuk dalam mahasiswa berprestasi. Dari Mbak, kenapa memutuskan untuk kuliah di UST Prodi PVKK? Karena saya itu lulusan SMK Negeri Gorontalo yang dulu merupakan siswa tanam busana di SMA Gorontalo. Saya memutuskan untuk berkuliah di Prodi PVKK UST karena itu merupakan salah satu kampus swasta yang baik di Jogja dan mempunyai prodi PVKK di mana di dalam prodi PVKK itu ada jurusan tata busana seperti itu. Oke, berarti dari cerita Mbak ini, dari saya sendiri pun nggak jauh-jauh kenapa milih Prodi PVKK karena itu juga. Tapi saya boga Mbak. Oh ya. Nah, dari awal kuliah ini Mbak tuh udah menargetkan untuk menjadi mahasiswa yang aktif atau ngikutin alur dulu? Kalau saya pribadi itu mahasiswa yang aktif karena saya sudah pas maba itu sudah mengikuti organisasi yang ada di kampus. Jadi biar nggak menjadi mahasiswa kupu, apalagi kalau awal perkuliahan itu kan nggak terlalu padat seperti kalau sudah semester 3 ke atas itu udah banyak sekali mata kuliah yang sudah praktek. Dari maba tuh pas orientasi itu udah ikut ini kan? Ya itu kan pada saat kita PPKB itu kan dikenalkan berbagai macam organisasi yang ada di kampus. Jadi kita kan bisa tahu kita tertarik di dunia apa, di bidang apa. Misal kamu suka karate, bisa ikut di karate atau di olahraga lainnya. Ada juga yang tentang akademis seperti saya itu ikut UKM riset dan teknologi. Jadi kita kayak berjurnal, penelitian seperti itu. Jadi tergantung minat dan kemauan kamu ingin mendalami di bidang apa. Oke, berarti salah satu UKM yang Mbak ikut itu yang Ristek itu. Ya, Nah, selama di Ristek itu Mbak sudah mengalami pengalaman apa yang mungkin bisa kami jadikan pelajaran anak-anak PVKK lainnya? jadi saat saya maba itu kita mengenal anggota satu dengan yang lain karena kan kita belum tahu ya anggotanya siapa aja, jadi prodinya berbagai macam, tidak hanya dari fakultas keguruan dan pendidikan tapi juga prodi juga. Kita mengenal satu sama lain, kita mendapat kepercayaan apa di dalamnya. Kalau untuk saya kemarin itu saya masuk di gelombang pertama itu saya
pertama karena tidak mungkin bendahara 1 itu menjabat 2 tahun, jadi di periode 2 saya menjabat di bendahara 2 seperti itu. Enggak. Nah, setelah mendengar pengalaman dari Mbak pada saat di Ristek tadi, tantangan yang terbesar dalam menjadi dan mengemban amanat menjadi bendahara itu apa ya Mbak? Oh iya, karena kan kalau bendahara apalagi yang periode awal kita bendahara 1 itu amanatnya sangat besar, apalagi saya kan baru awal masuk ke menjadi anggota organisasi seperti itu. Jadi itu termasuk ke dalam tim inti anggota di UKM saya. Jadi amanahnya itu karena kita memegang uang mulai dari uang anggota atau uang dari kita kalau kita menjalankan penelitian-penelitian itu akan mendapatkan juga dari kampus maupun dari dana yang di luar kampus seperti itu. Jadi kalau bendahara itu bebannya ya karena bawa uang banyak seperti itu di bawah. Jadi amanahnya sangat besar dan kita kan juga sementara pengeluaran dan pemasukan itu harus sinkron. Bagaimana semua pengeluaran itu harus ada notanya, harus ada cap resminya. Jadi kita harus ada pembukaan yang merinci mulai dari pengeluarannya. Minggu pertama apa, setiap kegiatannya apa, itu harus ada perinciannya. Karena itu akan bertanggung jawaban dan diserahkan kepada kampus saat kita sudah tidak menjabat sebagai amanat tersebut. Nah, setiap tahunnya juga ada pembukuan untuk setiap tahun ini kita akan ada kegiatan apa aja. Pembukuannya kita harus merinci dan harus ada kwitansinya seperti itu. Sangat rumit untuk menjadi bendahara. Kan dari yang Mbak sampaikan tadi, menjadi bendahara tuh ribet banget ya. Nah, itu gimana cara Mbak membagi waktu antara organisasi dan kuliah? Membagi waktunya kita harus membuat jadwal harian atau mingguan dan bulanan. Jadi kan kita setiap hari pasti ada mata kuliah, apalagi saat mabuk kan mata kuliahnya apalagi yang teori itu sangat banyak. Jadi kalian harus punya timeline waktu antara mata satu dan mata yang lain itu apa batas kapan kita harus memulai rangkaian, bagaimana timeline yang awal itu sampai tertunda dan tidak dikerjakan. Sampai karena kita ikut organisasi, kuliah kita juga akan terganggu seperti itu. Jadi karena prosedur rapat OST merupakan salah satu prodi yang sudah berakreditasi unggul, dimana menurut saya itu pastinya sudah terjamin akan kelayakan untuk kita memperoleh izin sekolah hingga sekolah di SMK dalam lebih lanjut tetap di sana kalau saya ya Mbak. Jadi saya ingin memperdalam mengenai lagi PPKK berfokuskan tentang tata usaha seperti itu. Kakak kan biasanya ada karya cipta ya Mbak setiap tahunnya. Ya, Itu benar setiap tahun iya setiap tahun pasti ada dan itu wajib sebelum kamu mengemban amanat biasa NTA aja. Jadi harus ada karya cipta. Nah, itu untuk prosesnya itu mulai dari mana Mbak? Kalau saya dulu itu mulai dari semester 7 karena kurikulumnya saya itu masih yang lama. Kalau yang kurikulumnya sekarang beda ya. Nah, itu saya mulai dari semester 7 itu belajar mata kuliah karya cipta. Jadi gimana kita harus membuat satu produk dan itu akan ditampilkan di pagelaran karya cipta itu. Dimana kita nanti harus menampilkan produk-produk unggulan yang kalian ingin tampilkan. Kalian dari mana? Juga apa produk yang kalian tampilkan, dari bahan bakunya apa. Kalau buka kalau misalnya ya kain tenun atau kain batik yang apa yang kalian tampilkan. Temanya pun juga berbeda-beda. Kita juga harus memikirkan tema dari setiap produk yang akan kita tampilkan. Ada alasannya kenapa kamu pakai produk tersebut. Terus misalkan ya batiknya kan ada batik-batik macam-macam kalau dari sana. Nah, itu ada asal usulnya, ada segala kita harus tampilkan batik-batiknya yang ada menyesuaikan dengan apa sih ikon yang ada di daerahnya seperti itu. Dari informasi yang sudah aku dapat dari kemarin kan Mbak, katanya Mbak ini terpilih sebagai ketua busana di Karya Cipta. Iya. Kemarin diberi amanah untuk menjadi ketua karya cipta busana pagelaran di tahun 2025. Itu ya cukup menguras energi karena banyak yang harus dikerjakan
kita harus bisa mengkoordinir teman-teman yang begitu banyak wataknya, apalagi kalau di sana itu banyak banget kata dua itu. Jadi bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan timeline sesuai waktunya kan. Kalau Mbak kan di sana itu ada meeting 1, meeting 2, meeting 3, nanti ada photoshoot dengan model juga. Itu gimana setiap progres kan ada timeline itu, semua mahasiswa harus hadir sesuai jamnya, dan kita harus sebagai ketua itu harus mengetek dan hadir setiap acara tersebut. Jadi misalkan yang kita photoshoot sesi pertama itu siapa, kita cek nama-namanya. Itu yang belum hadir kita harus teleponin, kita harus mengetek bagaimana mahasiswa itu hadir dan foto sesuai timeline, karena kita nggak mungkin ya ini harusnya sesinya awal lompat ke sesi yang kedua itu akan mengganggu, karena itu kan ada urutan, ada nama-namanya, kita urutin dari nama model. Kalau Mbak Jam di sana ada nama model, kalau juga kan kalian sendiri yang menampilkan foto kalian. Kalau dari di sana itu kan ada modelnya, kita itu satu model itu ada 3 mahasiswa yang di dalamnya itu, jadi kan itu harus berganti-gantian bajunya, deadline. Jadi yang sesi 1 itu hasilnya atas nama siapa, itu jam keluarnya tayangnya jam berapa, itu kita harus mengecek satu-satu ya, sampai keliru. Seperti itu sih, kerjanya sangat banyak. Dan setiap kita kan ada photoshoot itu harus menyiapkan konsumsi juga, ada transportnya juga, ada kita menyeset tempat kita photoshoot juga harus dicek, harus banyak sekali yang harus disiapin. Jangan lupa kita menjadi ketua juga, kita juga harus mempersiapkan baju kita juga, baju kantor kita juga, jadi semuanya harus terorganisir dengan baik seperti itu. Tapi lancar kan? Alhamdulillah lancar. Tapi untuk karya cipta itu ada lolos nggak lolosnya nggak sih Mbak? Semua yang sudah tampil langsung lolos. Untuk yang tidak lolos itu biasanya kalau dia tidak menyelesaikan produknya, misalkan kalau di sana ada bajunya tidak dikumpulkan atau bajunya tidak selesai, atau dia tidak memenuhi syarat-syarat terakhir setelah pagelaran itu dikumpulkan kayak tugas-tugas, produknya biasanya dikumpulkan lagi, belum laporannya juga dikumpulkan. Untuk tugas kurang lebih juga sama ya Mbak, jadi kurang lebih ya seperti itu. Jadi kalau angkatan Mbak sih alhamdulillah lolos semua. Nah Mbak kan pernah ikut lomba Eco Innovation. Nah itu tuh lomba apa sih Mbak? Itu lomba nasional di mana di dalamnya itu kita membuat inovasi dari barang bekas menjadi suatu produk. Alhamdulillah kemarin bisa mendapatkan juara 2, di mana saya membuat jaket double face, di mana jaketnya itu bisa dipakai luar dan dalam. Di luarnya itu saya memakai bahan jeans, di mana jeansnya itu nanti dipotong-potong menjadi suatu karya yang embel, dan jari juga jadi tertentu. Dan di dalamnya saya memakai kain kemeja. Jadi dari kemeja itu saya potong-potong dengan berbagai macam warna, saya aplikasikan menjadi karya yang sedemikian rupa. Jadi produknya itu dimana kamu bisa memakai bagian luar itu jaket, jaketnya bagian luar itu memakai kain jeans, dan jika kalian membaliknya di dalamnya itu di bagian luar itu akan bermotif dari kain katun kemeja seperti itu. Nah itu kainnya dari bahan-bahan bekas. Iya, dari bahan bekas kita sulap menjadi suatu produk baru yang bernilai jual tinggi seperti itu. Sangat menginspirasi. Nah terus Mbak juga pernah ikut lomba desain batik ya. Nah itu Mbak tuh dapat ide dari mana sampai bisa membuat desain batik? Kan biasanya batik itu udah ada pakem-pakemnya kan. Itu desain batik itu lombanya yang diadakan saat UST ulang tahun kemarin. Saat ulang tahun itu ada berbagai macam lomba, di mana salah satunya itu ada lomba desain batik, dan alhamdulillahnya bisa mendapat juara 3. Dan itu saya mendapatkan inspirasi. Saya itu melihat apa sih pakem-pakem yang ada dalam batik itu, ada hal yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, itu kita berpelajari terlebih dahulu. Kalau misalkan pakemnya itu kita bisa menginovasikan dengan teknik-teknik baru, dengan motif-motif baru, saya akan rubah. Jadi kemarin saya melihat pakem-pakem khas Jogja
biasanya apa persiapan dan proses yang Mbak lakukan sebelum mengikuti kompetisi-kompetisi itu? Yang pertama kita harus melihat di kompetisi itu kan ada syarat-syaratnya. Kita apakah memenuhi syarat-syarat itu atau tidak? Karena ada sebagian lomba itu yang syarat-syarat kualifikasinya sangat ketat. Jadi kita harus membaca sedemikian rupa isinya seperti apa, apakah kita bisa mengikuti. Terus timeline-nya yang paling penting ya, katakan kita juga kuliah, jadi kita harus melihat timeline lombanya itu apakah mepet dengan deadline kuliah kita atau tidak. Jadi kita bisa manajemen waktu sedemikian rupa, apakah kita bisa menyelesaikan lomba-lomba tersebut. Karena kan kita biasanya kalau lomba itu kan harus membuat suatu karya. Karyanya itu apakah kita hanya membuat desainnya, membuat produknya. Karena untuk yang eco-innovation itu kita dari desain sampai produknya dan undertakingnya. Kalau untuk yang desain batik itu kita hanya membuat desainnya saja. Jadi kita juga harus memikirkan timeline itu, apakah kita bisa memenuhi semua kriterianya, kita bisa menyelesaikan desainnya itu atau tidak menjadi satu karya. Karena kan kita biasanya ada pembatasan, di mana di dalam pembatasan itu kita kasih tanya apakah kamu bisa menyelesaikan ini sampai akhir atau tidak. Nah, dari beberapa lomba yang Mbak pernah ikuti itu ada yang gagal untuk menang nggak? Alhamdulillah saya ini nggak ada ya, jadi alhamdulillah juara terus. Wow. Alhamdulillah. Nah, menurut Mbak, kuncinya untuk mahasiswa-mahasiswa PVKK ini untuk berani mengikuti lomba-lomba itu apa ya? Dan itu ya, kamu yakin akan kemampuan dirimu, jadi yang bisa mengukur kemampuan diri sendiri. Jangan lupa misalkan kamu dekat dengan dosen atau siapapun itu, kamu harus konsultasi apakah kamu itu jika mengikuti lomba tersebut memenuhi kriteria. Kalau misalkan kamu yakin, ya kita ikut aja, jangan ragu-ragu gitu. Kalau misalkan kamu gagal, ya coba lagi, gagal coba lagi. Kalau kamu tidak mencoba, ya kapan tahunya ya. Nah, dari informasi yang saya dapat nih, Mbak kan pernah ikut beberapa lomba sampai menjuarai juga. Nah, untuk lomba yang paling berkesan untuk Mbak itu lomba apa aja? Semuanya berkesan buat saya karena semuanya mendapatkan pengalaman yang saya belum dapatkan, baik itu kepada saya dirian, terus tingkat saya kan biasanya belum bersama itu bagaimana karya-karya yang diikuti oleh berbagai macam itu sangat-sangat luar biasa dan bagus-bagus ya. Jadi kadang itu kayak merasa minder gitu kalau karya kita tuh kayak biasa itu lomba gitu. Ternyata kita itu bisa belajar di dalamnya itu bagaimana karya itu tidak jelek, cuman kita itu bagaimana kita belajar dari karya tersebut. Seperti itu. Nah, dari informasi yang saya dapat juga, Mbak ini pernah ikut pengabdian dosen ya? Kira-kira apa yang Mbak lakukan sampai bisa ikut pengabdian dosen? Pengabdian dosen itu saat mahasiswanya dipercaya dan mampu untuk bisa membantu dosen dalam menjalankan pengabdian itu. Jadi kan pengabdian dosen itu kan dosennya yang membuat proposal dan pengajuan ke pusat. Jadi kita sebagai mahasiswa itu membantu dosen dalam menjalankan pengabdian tersebut. Kalau kemarin Mbak itu pengabdian di apa ya lah ya Bu? Nah, Kemarin Mbak ikut pengabdian dosen di sebuah TK di Jogja, yaitu TK-nya bernama Traumboja, di mana kita membantu media pengajaran guru di sana. Kita membuat prototipe, membuat tema-tema pembelajaran seperti itu. Bagaimana buku-buku itu bisa dijalankan secara digital, dimana di dalamnya itu misalkan kita ingin bermain congklak atau
kita tinggal mengklik dan atau men-scan barcode yang ada di dalam buku tersebut. Jadi nanti ada permainan, apa ada yang di dalam buku tersebut tuh ada seperti contohnya ada permainan congklak. Nah itu nanti kalau kita scan atau klik barcode itu nanti ada muncul permainan permainan congklaknya. Dan nanti ada anak kecil nanti lompat-lompat seperti bermain congklak seperti itu. Jadi ada validator anak dari Berarti nanti kalau di buku tuh ada permainan ini, terus kita nggak tahu, terus gurunya nggak tahu, anaknya nggak tahu, terus kita scan biar tahu ini gimana. Oh ini seru banget. seperti itu. Berarti kalau dosen mau mengabdi itu nggak harus relevan sama apa yang dosen itu ajarkan di kampus. Di pengabdian itu tuh di dalamnya ada berbagai prodi dosen. Jadi seperti kemarin itu ada prodi dosen PGSD, terus ada dari BPKK, ada dari media juga. Jadi nanti kan setiap temanya beda-beda. Nanti yang misalkan congklak itu kan berarti PGSD seni ya. Kita menerapkan dari prodi seni. Nah kalau mbak itu bedanya kan dalam itu kan juga ada kostumnya, kostum permainannya itu. Jadi yang BPKK itu menaunginya di bagian kostum seperti itu. Jadi pengajian itu tidak hanya berfokus pada satu topik dan satu model saja gitu. Prodi apa yang relevan dan mahasiswa yang relevan itu dimasukkan ke dalam pengajian. Kemarin mbak juga ikut yang pengajian ini seni tari sama seni rupa itu. Bagaimana kan di dalamnya itu bapaknya itu penelitian mengenai membatik, gimana membatiknya itu harus dikreasikan menjadi suatu produk, tapi produknya itu dari limbah batik yang tidak terpakai, jadi dari kain perca
dan impian Mbak setelah lulus dari UST itu apa? Target saya sih saat ini, targetnya dalam waktu dekat itu sidang skripsi dan wisuda akhir tahun ini. Untuk kedepannya, insya Allah pengen studi lanjut, nah itu PPK atau S2, tapi keinginannya sih S2, jadi pengen studi lanjut S2 dan membuka usaha dari saya biar lebih berkembang lagi, mungkin besok bisa punya karyawan, karena memang keinginan saya itu menjadi jembatan pemasaran rezeki untuk orang lain. Jadi bukan hanya saya yang mendapatkan rezeki, tapi orang lain juga. Dan di dalam dunia pendidikan saya juga ingin ilmu saya itu nggak sebagus seperti ini, dalam dunia seperti ini. Jadi bagaimana kamu bisa menyerap ilmu di dalam dan di luar. Dan saran saya tuh jangan ini ya, menutup diri. Jadi kalau misalkan kamu dapat masukan dari A yang sakit hati, ya dibuat masukan aja, siapa tahu dari masukan sedikit demi sedikit tuh kamu jadi lebih baik lagi, jadi lebih, ya intinya bisa menjadi lebih baik dari diri yang lain seperti itu. Nah, untuk target, pasti kita semua punya target ya. Untuk target dan impian Mbak setelah lulus dari UST itu apa? Targetnya dalam waktu dekat itu sidang skripsi dan wisuda akhir tahun ini. Untuk kedepannya, insya Allah pengen studi lanjut, nah itu PPK atau S2, tapi keinginannya sih S2, jadi pengen studi lanjut S2 dan membuka usaha dari saya biar lebih berkembang lagi, mungkin besok bisa punya karyawan, karena memang keinginan saya itu menjadi jembatan kemaslahatan rezeki untuk orang lain. Jadi bukan hanya saya yang mendapatkan rezeki, tapi orang lain juga. Dan di dalam dunia pendidikan saya juga ingin ilmu saya itu nggak stuck di saya sendiri, tapi ingin tak lebarluaskan, tak menjadi jembatan untuk orang lain dalam Oke, cepat terwujud untuk sidang, semoga cepat dapat panggilan dan nanti sidangnya lancar. Amin. Sekian podcast dari kami. Terima kasih, salam dan bahagia. Halo, kami dari kelompok 2 TIK Podcast. Perkenalkan, saya Kinanti Pramesti dengan NIM akhir 017. Sampai jumpa Saya lagi. Stefani Dariana Hayem Salam dengan dan NIM akhir 019. bahagia. Yanti dengan NIM akhir 011. Saya Raisa Puspita Tidingrum dengan NIM akhir 016. Saya Maria Delvina Muruk dengan NIM akhir 018. Dan narasumber kami. Halo, saya Indriani Humbang Putrisari dari Prodi PPKK 2022. Bye-bye. Labana al Yaw Ready